Shalom semua. Ya, pada hari ini kembali lagi bersama dengan saya, Elkri Remazio. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita dapat eh, melayani bersama-sama dengan Allah. Nah, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nah, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, teman-teman, pada saat ini kita akan sama-sama belajar untuk kita bagaimana dapat melayani bersama dengan Allah. Yang penting untuk diperhatikan di sini adalah Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus untuk mereka jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka kala itu. Dan bagi kita semua saat ini juga, karunia Allah yang telah Allah berikan, yaitu talenta yang ada dalam diri kita, jangan kita menjadikan sia-sia. Mari kita sama-sama kerjakan untuk kita sama-sama dapat melayani Allah. Dan di 1 Petrus 4 pun dikatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di 1 Petrus ini pun dikatakan, untuk kita melayani seorang akan yang lain. Ketika kita melayani seorang akan yang lain, kita melayani juga dikatakan di sini yang perlu kita garis bawahi adalah sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Nah, berarti firman Tuhan ini pun di dalam ayat firman Tuhan, ayat Alkitab ini eh, memiliki koneksi, keterkaitan untuk bagaimana bukan hanya sekedar omong biasa saja yang diucapkan Paulus di dalam 2 Korintus, tapi ini juga memiliki makna yang berkaitan dengan 1 Petrus 4 ini. Untuk kita melayani Allah, penting juga untuk kita dapat melayaninya dengan karunia yang kita miliki di dalam diri kita masing-masing. Nah, untuk itu kita akan sama-sama belajar bagaimana kita dapat melayani bersama dengan Allah. Nah, yang pertama, untuk kita dapat melayani bersama dengan Allah, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menghargai pemberian Allah. Nah, kita sama-sama baca kembali di dalam 2 Korintus 6 ayat 1, 2, 3 ya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Nah, saya simpulkan di sini adalah karunia. Karunia Allah yang Allah berikan kepada kita setiap manusia, umat yang percaya, umat pilihan Allah, itu merupakan talenta juga. Di sini saya memiliki gambar five of talent, 5 talenta. Yang pertama adalah kompeten, yang kedua adalah karakter, yang ketiga adalah kolaborasi, yang keempat komunikasi, dan kelima komitmen. Nah, beberapa talenta-talenta ini dituliskan oleh John Spence. Dia berpendapat bahwa talenta-talenta ini merupakan talenta yang cukup penting di dalam diri manusia. Bagaimana manusia perlu kompeten dalam melakoni setiap pekerjaan atau bidang yang diminatinya. Nah, yang kedua, penting juga untuk manusia memiliki karakter. Karakter yang baik itu perlu dibarengi dengan skill yang baik juga, dengan kompeten. Jika tadi kompeten dalam bidang tertentu yang dimiliki oleh manusia, itu perlu juga diikuti dengan karakter yang baik. Karena bagaimana etika seseorang bersikap, bagaimana karakter orang dalam berperilaku, itu sangat penting. Bahkan ada orang yang mengatakan laku diukur, tutur diatur. Nah, perilaku itu mesti diukur setiap waktu dan tutur kata yang dikeluarkan oleh setiap manusia itu juga perlu diatur. Maka dari itu, karakter ini sangat penting bagi setiap manusia untuk melakukan talenta yang telah Allah berikan juga. Nah, yang ketiga ada kolaborasi. Bagaimana talenta ini dapat dikerjakan bukan dengan hanya orang-orang yang sekedar bisa mengikuti keinginan kita terus, mengikuti keinginan seorang manusia terus-terusan gitu. Tapi bagaimana, menciptakan inovasi yang baru
menciptakan suatu hal yang baru yang dapat dikerjakan bersama-sama, tujuannya untuk, bekerja sama mempermaksimalkan, talenta atau karunia yang dimiliki. Nah, yang kelima, ada komunikasi. Komunikasi ini sangat penting banget. Bahkan di dalam Alkitab pun, Allah ketika ingin menggagalkan rencana manusia untuk membuat, eee, benteng rumahnya mereka pribadi, yang mereka pikir mereka dapat membangun tempat perlindungan mereka sendiri, Allah tidak perlu merobohkan dengan menunjukkan kekuasaannya yang begitu besar. Tetapi Allah cukup luar biasa dengan hal kecil, Allah membeda-bedakan, setiap mereka tidak mengerti bahasa atau komunikasi yang dapat dikerjakan yang dimengerti oleh satu dengan yang lain. Padahal mereka satu rumpun, mereka satu negara, tetapi bahasa yang mereka miliki di kala itu bahasa yang berbeda-beda. Maka ketika apapun yang diinginkan oleh mereka, setiap hal yang tidak diperkenankan oleh Allah, yang tidak dipersembahkan oleh Allah, Allah menggagalkannya hanya dengan komunikasi. Hal ini juga cukup fatal bagi banyak manusia, bagi banyak orang, karena komunikasi ini sangat penting. Apalagi di dalam zaman sekarang, di zaman kita yang modern, yang canggih dengan, segala teknologi yang ada, bagaimana kita dapat mengkomunikasikan Injil tersebut dengan efektif. Seperti saya mungkin saat ini, saya berusaha untuk bagaimana saya dapat mengkomunikasikan Injil dengan menarik, dengan inovatif, dan juga tentu relevan untuk dilakukan, bagi setiap kita saat-saat ini. Maka dari itu komunikasi ini juga cukup penting, untuk bagaimana diatur yang perlu dibangun dari kompeten, yang dari karakter, dan juga ketika berkolaborasi bersama orang, maka komunikasi ini sangat penting. Nah, yang kelima adalah komitmen. Ketika kita memiliki kompeten, karakter, kolaborasi, dan juga komunikasi tersebut, bagaimana manusia ini dapat bertahan? Karena sejatinya manusia mudah untuk memulai, tetapi sulit untuk bertahan. Banyak orang yang berkata, "Ah, aku lebih mudah ketika aku masuk kerja di sini. Tapi kok rasanya kok susah ya untuk aku ini dapat bertahan," gitu. Nah, ini penting untuk bagaimana, komitmen ini dibangun. Maka dari itu, ketika manusia mendapatkan suatu pencapaian, dia diperlukan komitmen yang dibangun dari karakternya. Jangan sampai ketika mendapatkan suatu hal, gelar, atau jabatan, atau suatu hal yang baru, yang cukup besar, jika tidak memiliki kapasitas yang besar, seringkali dan cenderung mereka malah, mempergunakan keegoisannya dan mempergunakan arogansinya mereka dengan adanya, kedudukan atau jabatan atau kekuasaan tersebut. Nah, ini makanya komitmen ini juga penting untuk bagaimana tidak jatuh dan tidak melemah, dan juga bagaimana komitmen ini untuk tidak menyombongkan diri, tidak, membesarkan kepala, tidak meninggi, tetapi terus tetap bertahan dan, merendah merendah dalam artian untuk, tidak menyombongkan apa yang ia sudah miliki, tetapi bagaimana itu juga dapat dikerjakan bersama-sama. Maka kompeten, karakter, kolaborasi, komunikasi, dan komitmen ini penting bagi talenta di dalam diri manusia. Selanjutnya kita akan, belajar, nah, hargai dan pergunakan waktu yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Ini sangat penting untuk kita mempergunakan karunia tersebut. Selanjutnya, kita akan sama-sama belajar yang kedua adalah melayani sesama. Manfaat melayani sesama diantaranya satu, disenangi oleh Tuhan dan disenangi oleh orang lain. Kita akan sama-sama buka menurut, Alkitab kita, Matius 25 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Nah, kita baca sama-sama di ayat 35 sampai 41, 2, 3 ya. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian,
Ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku, maka orang-orang benar itu akan menjawab Allah. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini firman Allah, bagaimana kita melayani sesama. Ketika kita melayani, sesama kita, bahkan orang yang paling hina sekalipun, itu kita sudah melakukannya untuk Allah. Nah, bagaimana tadi saya katakan melayani bersama dengan Allah itu, kita juga perlu untuk melayani sesama kita. Karena dikatakan di dalam Matius ini, ketika kita melakukan bagi orang yang paling hina tersebut pun, kita itu sudah melakukannya untuk Tuhan. Kita sudah melakukannya untuk Dia, dan hal ini disenangi oleh Tuhan, dan tentu pasti akan disenangi oleh orang lain. Yang pastinya ketika kita melayani dan tulus untuk membantu dan melayani pekerjaan Allah, pastinya berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan bagi setiap kita. Nah, yang kedua, kita akan sama-sama belajar bagaimana eh, kita dapat melayani bersama dengan Allah. Nah, manfaat melayani sesama yang pertama adalah, ya, yang kedua, bertambah rekan kerja untuk sama-sama melayani Tuhan. Nah, kita buka di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan, sampaikanlah salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Nah, kita sama-sama buka kembali juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 sampai yang ke-11. Nah, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Nah, maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Nah, teman-teman, di dalam Roma 16 ayat 3 tadi, teman-teman sekerjanya Paulus, Rasul Paulus mendapatkan rekan-rekan sekerja, mendapatkan teman untuk melayani Tuhan, untuk sama-sama bersama melayani Tuhan. Nah, siapa Aquila dan juga Priscilla itu? Ini dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 18 ini. Allah berfirman kepada Paulus melalui penglihatan, Allah katakan, "Jangan takut, wahai Paulus. Tuh, teruslah memberitakan firman dan janganlah diam." Karena Tuhan mengerti ketika kita melayani Tuhan dengan tulus, Tuhan itu tidak diam, teman-teman. Jadi kita jangan takut. Kita tidak perlu mentakuti segala hal-hal yang belum terjadi. Karena kita percaya Allah selalu beserta kita. Nah, di ayat yang ke-10 dikatakan, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang dapat menyentuhmu. Gitu. Tidak ada yang berani menjamahmu dan menganiaya engkau. Bahkan menyentuh aja tidak ada, dikatakan Tuhan. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat dahsyat, teman-teman, bahwa Allah sungguh menjagai umat-umat pilihannya yang berserah dan melayani Dia. Nah, di Roma 12 ayat 4 sampai 5 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota tubuh itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga tubuh kita, walaupun banyak, tetapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Maka kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, ketika kita melayani Tuhan, kita pasti bertambah rekan kerja untuk sama-sama melayani. Baik teman-teman yang melayani di dalam gereja maupun pelayanan yang keluar ke eksternal, sebagai penginjil, sebagai pemberita firman Tuhan, pasti teman-teman akan bertambah rekan kerja. Ini merupakan suatu manfaat, berkat yang Tuhan berikan ketika kita melayani sesama. Karena tidak mungkin ketika kita menyenangkan hati Tuhan dan juga kita menyenangkan hati orang lain, tidak mungkin orang lain menjadi benci kepada kita. Pasti orang akan senang pada kita dan teman kita akan bertambah karena melihat ada suatu vibe positif gitu. Suatu hal, eee,
ada aura positif yang keluar dari diri kita ketika kita tulus melayani Tuhan. Nah, ini juga dikatakan di dalam Roma 12 ayat 4 sampai 5, bagaimana ketika kita sama seperti di dalam Allah, kita sama seperti anggota tubuh kita. Teman-teman memiliki mata, fungsinya untuk melihat, memiliki 2 telinga, fungsinya untuk mendengar, memiliki 1 mulut, untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara dulu. Nah, ini merupakan, panca indera yang Allah berikan. Ini tidak semuanya memiliki fungsi yang sama. Mata, kalau fungsinya untuk mendengar, jadi manusia tidak dapat melihat, hanya mendengar-mendengar saja. Mulut, kalau hanya berbicara saja, dan mata berbicara dan telinga berbicara, tidak ada yang mendengar, semuanya berbicara, itu menjadi hal yang tidak baik, gitu. Nah, sama seperti anggota tubuh kita, saya ada tangan, saudara ada tangan, memiliki jari-jari, gitu ya, memiliki kaki yang normal daripada Tuhan, dan memiliki, syaraf-syaraf yang masih ada di dalam tubuh kita, itu memiliki kerjanya masing-masing, memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sama seperti kita di dalam Kristus, teman-teman, bahwa ketika kita di dalam Kristus, kita memiliki tanggung jawab kita masing-masing. Teman-teman, ada yang mungkin di dalam gereja melayani sebagai pemberita firman, ada yang menjadi pemimpin pujian, atau menjadi pemain musik, atau penyambut jemaat. Itu semua pelayanan. Bahkan ketika kita melayani orang-orang yang tidak iman dengan kita, mungkin dengan, orang-orang yang berbeda iman dengan kita, atau mungkin orang-orang yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki berkat yang sama seperti kita, itu juga sudah melayani Allah. Karena ketika kita melayani sesama, kita juga melakukannya untuk Tuhan. Ini dikatakan di Matius 5:25 ayat 35 sampai 40 tadi. Nah, yang ketiga kita akan sama-sama belajar bagaimana manfaat melayani sesama, yaitu menuai dengan apa yang sudah kita tabur. Mari sama-sama kita buka di dalam 2 Korintus, pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Nah, teman-teman, dikatakan di sini ketika kita menuai sedikit, itu perumpamaannya sama seperti kita menabur benih, tumbuh-tumbuhan. Bagaimana ketika teman-teman menabur 1 atau 2 bibit pohon mangga misalkan, pasti teman-teman hanya menuai 1 atau 2 pohon mangga. Apabila teman-teman, merawatnya dan juga menjaganya dengan baik. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin jika hanya 1 bibit saja yang teman-teman tanam, tiba-tiba menjadi 100 tanaman, 100 pohon yang akan berdiri kokoh, enggak, itu sangat tidak mungkin. Nah, karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Sama seperti kita menabur pohon bibit mangga, gitu ya, kita menabur bibit bibit pohon mangga, tidak mungkin nanti ketika sudah membesarnya menjadi pohon durian atau menjadi pohon pepaya, terkecuali mungkin sudah melewati proses cangkok gitu atau, stek yang dilakukan oleh saintis-saintis, oleh orang-orang yang, menyukai tumbuhan. Nah, pasti kalau misalkan dari awal, dari dasarnya, dari bibitnya, pasti ketika apa yang ditabur itu yang dituai. Sama seperti di dalam firman Tuhan ini, ketika kita menabur sedikit, maka kita akan menuai sedikit. Ketika kita menuai banyak, maka kita akan menuai banyak juga. Tapi jangan keliru, dengan kita berpikir, "Oh, ya udahlah, aku, nabur banyak-banyak aja supaya aku diberkati diberkati diberkati." Tidak bisa, teman-teman. Kita tidak bisa mempergunakan iman kita, eee, dengan akal pikiran kita. Karena di dalam Alkitab pun dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua itu yang dikerjakan Allah. Itulah iman. Bagaimana kita yang tidak memikirkan, boleh boleh memikirkan apa yang kita inginkan, apa yang kita imani. Tetapi bukan berarti iman itu terus-menerus dapat dikerjakan sesuai dengan keinginan kita. Kalau semuanya sesuai dengan keinginan kita, maka manusia pasti akan menjadi angkuh, tidak membutuhkan lagi yang namanya Tuhan, Allah, tidak membutuhkan lagi kuasa pertolongan Allah, karena merasa semuanya telah cukup. Misalkan dengan, saya beriman, di dalam tangan saya, dalam hitungan 3
saya akan memegang uang 10 juta misalnya, 1, 2, 3. Nah, misalkan dia sudah pegang 10 juta. Nah, itu pasti manusia akan menjadi angkuh. Karena apa yang dia imani, itu sesuai dengan apa yang dia inginkan saja gitu, sesuai dengan apa yang dipikirkan. Maka tidak ada hal yang menjadi harus dikerjakan gitu. Maka dari itu, kenapa Allah disebut juga Allah Maha Kuasa, karena Allah lah satu-satunya yang dapat melakukan segala sesuatu dengan perbuatan tangannya. Maka dari itu, kita perlu juga menabur dengan ketulusan dan kerelaan hati kita. Bukan dengan akal bulus hanya karena, "Oh, saya mau, mendapatkan berkat," gitu. "Saya ingin mendapatkan berkat berkali-kali lipat. Saya mau jual rumah saya seharga 4 miliar. Saya jual nanti pasti saya akan dapat, uang daripada Tuhan 40 miliar." Ketika sudah dijual rumah dan segala aset-asetnya, tiba-tiba dia malah jatuh miskin dan mempersalahkan Tuhan, "Tuhan Tuhan begini begini begini." Itu kurang bijaksana, itu bodoh, itu hanya sekedar pintar, tetapi tidak bijaksana. Karena Allah mau kita bukan hanya sekedar pintar, tetapi kita juga dapat bijak, memaknai dan juga merenungkan firman Allah. Maka dari itu ketika kita menabur, baik, apa yang kita tabur, pastinya semua yang kita tabur dengan kerelaan hati dan juga dengan kepenuhan hati kita, sepenuhnya untuk melayani Tuhan, pasti kita akan menuai hal yang baik juga. Nah, yang ketiga kita akan sama-sama belajar menggunakan karunia yang ada. Nah, untuk melayani bersama dengan Allah, kita perlu menggunakan karunia itu, teman-teman. Dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, di dalam versi mudah dibaca. Di kalimat terakhir kita baca sama-sama, "Jadilah hamba yang baik dan pergunakanlah pemberian yang ada padamu untuk saling melayani." Pergunakanlah pemberian yang ada padamu untuk saling melayani. Nah, mari teman-teman, coba kita koreksi diri kita sendiri. Sejauh ini sudah seberapa bergunanya hidup kita? Sudah berapa, bermanfaatnya diri kita, hidup kita bagi orang lain? Apakah kita sudah memiliki karunia yang Allah berikan? Apakah kita sudah memaknai dan juga kita menghargai dan juga kita mengembangkan karunia yang Allah berikan? Pasti Allah, memberikan karunia dalam diri kita, tidak mungkin tidak. Karena Allah menciptakan kita itu spesial, tidak ada yang sama seperti kita. Nah, maka dari itu, kita yang harus sadar dan memaknai apa pemberian Allah. Contoh seperti saya merasa bahwa karunia yang Allah berikan dalam diri saya adalah saya bisa bermain musik. Saya bisa bermain musik. Dengan, alat musik yang saya bisa mainkan di antaranya ada drum, ada gitar, ada bass atau keyboard, tetapi tidak terlalu, mahir-mahir. Tetapi saya setidaknya bisa mempergunakan itu untuk memuliakan nama Allah. Nah, itu juga dikatakan di dalam 1 Petrus ini, "Pergunakanlah pemberian yang ada padamu untuk saling melayani." Bagaimana kita melayani sesama kita dengan bermusik. Saya, diminta juga beberapa kali mungkin untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan musik yang dibutuhkan untuk saya bermain musik, saya mengambil tanggung jawab itu. Saya mengambil, kesempatan itu untuk saya bagaimana mempergunakan skill saya, mempergunakan talenta saya, untuk saya dapat memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Saya percaya itu berkat dari Tuhan. Ketika saya mendapatkan upah, ketika saya mendapatkan, eee, nominal yang saya terima ketika saya bekerja dengan saya bermusik, itu juga dapat saya kerjakan untuk bagaimana saya dapat memberkati orang banyak. Yang terutama saya harus memberkati juga, kembali pekerjaan Allah di setiap gereja-gereja dengan saya mengembalikan perpuluhan 10% dari apa yang saya dapatkan. Sesudah itu juga saya akan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana ketika saya melihat orang, yang tidak memiliki tumpangan, ketika orang yang tidak memiliki baju, orang yang kelaparan, yang haus seperti dikatakan Matius tadi, di dalam Matius tadi, itu yang saya dapat lakukan. Itu juga saya praktekkan terus untuk bagaimana saya dapat melayani bersama dengan Allah. Maka dari itu, kita juga akan melihat kita akan menutup dengan kesimpulan dari Bruce Lee. Bruce Lee berkata seperti ini, "I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once. Nah, but I fear
the man who was practice one kick 10,000 times. Nah, artinya teman-teman di sini adalah saya tidak takut kepada orang yang menguasai 10.000 tendangan, 10.000 talenta, atau 10.000 karunia, tetapi dia hanya mengerjakannya di dalam sekali aja. Dia melatih dirinya hanya dengan 1 kali latihan. Tetapi Bruce Lee mengatakan bahwa dia takut kepada orang yang memiliki satu talenta, satu tendangan dalam, karatenya dia, dalam kungfunya, dia menakuti, dia, segan kepada orang yang memiliki satu satu skill, satu karunia, atau satu talenta, tetapi yang dilakukan selama 10.000 kali, yang dilakukan selama berulang-ulang. Nah, teman-teman, ini merupakan catatan penting juga bagi kita, bagaimana perkataan Bruce Lee ini juga penting, yaitu untuk kita melakukan terus karunia yang ada di dalam diri kita. Mari kita sama-sama sadari dan kita cross check apa karunia yang Allah berikan dalam diri kita. Mungkin teman-teman saat ini bertanya, "Aduh, aku belum tahu apa karunia yang aku punya." Tetapi teman-teman harus melakukan, apa yang teman-teman bisa. Misalkan dengan teman-teman dapat berbagi air minum, membeli air minum seharga 3.000 atau 4.000 rupiah, dan teman-teman dapat memberikannya kepada orang yang membutuhkan di pinggir jalan yang kehausan, itu merupakan salah satu karunia yang Allah berikan juga. Karunia apa? Karunia memberi dan juga karunia melayani. Teman-teman memiliki karunia tersebut, mari kita lakukan terus-menerus untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, maka ini ketika kita terus-menerus melakukan itu, pastinya pastinya talenta itu akan semakin tajam dan semakin runcing. Karena apa? Karena kita terus mengasah bagaimana diri kita ini melayani bukan untuk diri kita sendiri, bukan ego ego kita terus-menerus, tapi kita dapat melakukan juga bagi orang lain. Nah, maka dari itu, melayani bersama-sama dengan Allah, yang pertama adalah menghargai pemberian Allah, yang kedua melayani sesama, dan yang ketiga menggunakan karunia yang ada. Oke, teman-teman, sekian, pembelajaran kita yang dapat saya berikan pada saat ini, kiranya dapat memberkati kita semua dan dapat menjadi berkat. Amin. Tuhan berkati.